Bab 743. Aturan Jauza. Waktu lihat kedua orang menatap penuh harap, Devan terbatuk dan mengatakan, "Yah, orang-orang planet Jauza apa seceroboh ini cari pasangan? Ini bukan soal sikap atau kekuatan. Namun, apa orang itu bisa membedakan antara kakak dan adik?" Walau Devan merasa tertarik pada saudara kembar itu, tapi dia tak mau orang terjebak bersamanya selamanya cuma karena aturan aneh. Cara membedakan kakak dan adik itu masih misteri di planet Jauza. Orang-orang planet Jauza ingin mendapatkan cara untuk membedakannya. Kami tak bisa melakukannya, jadi kamu melakukan cara ini. Penguasa planet Jauza memberi penjelasan. Kalian sungguh tak bisa membedakannya. Devan agak ragu. Kalau mau membedakan, pasti ada cara. Penguasa planet Jauza menggeleng. Kalian bisa pakai baju yang beda atau pakai gaya rambut yang beda, seperti yang satu panjang dan yang satunya pendek, ucap Devan. Sia-sia saja, roh kami akan tertukar, dan itu tak terjadi karena keinginan kami. Kami bisa bertukar sewaktu-waktu, ucap penguasa planet Jauza. Bisa bertukar sewaktu-waktu. Itu agak merepotkan. Tadinya dia masih terpikir. Sebab tak bisa dibedakan, bagaimana kalau mereka hidup terpisah? Menikah dengan orang yang beda, itu bisa, kan? Namun kalau sampai sewaktu-waktu rohnya tertukar, itu bisa memalukan. Kalau sang adik sedang berhubungan seks dengan suaminya, dan mendadak rohnya tertukar, dipikirkan saja sudah sangat ribut. Jadi mereka cuma bisa menikah dengan orang yang sama, atau menikah dengan kembar pria planet Jauza. Sekarang planet Jauza sudah jadi planet budak. Penguasa planet Jauza tak bisa kembali. Itulah sebabnya, menikah dengan kembar pria planet Jauza itu tak mungkin. Aturan itu bisa mati dan manusia bisa tetap hidup. Apalagi, ini galaksi Bimasena, bukan planet Jauza, kalian tak perlu ikut aturan planet Jauza. Devan mengatakan sambil mengusap hidungnya. Tapi kami mau jadi pasanganmu. Mereka berdua bicara di saat yang sama. Kami sudah hidup sendiri selama puluhan ribu tahun, kami tak mau sendirian lagi. Keduanya menatap Devan. Hah, siapa nama kalian? Tanya Devan. Nama kami Ava. Kamu yang kakak dipanggil saja Ava, dan adikmu Eva. Terima kasih, Tuan, karena sudah memberi kami nama. Kami akan mengikutimu dengan patuh. Mereka berdua kelihatan benar-benar bahagia. Devan pun mau jadi pasangan mereka. Aku cuma memberi kalian nama, aku tidak bilang mau jadi pasangan kalian, ucap Devan dengan canggung. Di planet kami, kalau orang luar planet memberi kami nama, itu sama artinya dengan mau jadi pasangan kami. Mereka berdua bicara di waktu yang sama. Itu. Devan tak tahu harus bilang apa. Dia cuma merasa, dua orang dengan nama yang sama itu aneh. Jadi dia memberi mereka nama. Mana dia tahu kalau ini artinya mereka setuju jadi pasangan mereka. Yah, apa aku bisa menyesalinya? Waktu lihat kedua orang itu penuh semangat, Devan mengatakan dengan lirih. Sehabis mendengar perkataan Devan, keduanya jadi kelihatan sedih. Di planet kami, kalau sampai ditinggalkan oleh orang luar planet, itu sungguh memalukan dan penghinaan yang besar. Kami biasanya bunuh diri supaya lepas dari penderitaan. Mereka berdua bicara sambil mengeluarkan senjata untuk menghabisi diri mereka. Devan kaget, dia langsung menghentikan dan mengatakan, "Hei,
Aku cuma bercanda, aku tak mau meninggalkan kalian. Kamu tahu Tuan tak akan meninggalkan kami. Mereka pun langsung menyimpan senjata mereka. Melihat ini, Devan pun tak bisa apa-apa. Dia tak menyangka, dengan membantu guru cari emas hijau kaisar, dia mendapat dua pasangan yang kelihatan sama persis. Kalau hal seperti itu, Eliana sungguh setuju. Terlebih, dia dan Batari pernah membohongi guru mereka sebelumnya. Dan akhirnya mengerahkan seluruh pasukan untuk melawannya. 100 botol tetes darah. Dia dan Batari hampir hancur. Pasangan Devan makin banyak jadi makin meriah. Ayo lanjutkan ke tempat selanjutnya. Devan langsung ke tempat selanjutnya. Penguasa planet Jauza tentu ikut dengannya. Tapi waktu berangkat, penguasa planet Jauza memandang ke pulau kosong itu. Mereka butuh waktu ribuan tahun untuk membangunnya. Mereka pun sudah tinggal di situ selama ribuan tahun. Tetapi, mereka tak bisa membawanya. Cincin penyimpanan mereka tak bisa menyimpan benda sebesar itu. Kelihatannya mereka kesedihan mereka terlihat. Devan tersenyum lembut. Lalu dengan tas harta karun dia ambil pulau itu. Melihatnya, mereka berdua kaget. Mereka tak mengiri, cincin penyimpanan Devan bisa menyimpan sebuah planet. Cincin penyimpanan tingkat apa itu? Hebat sekali. Inilah kekuatan Master Super Kosmik. Mereka tak perlu kehidupan planet yang tetap. Sebab, mereka bisa membawa planet mereka kemanapun. Sebenarnya, kalau Devan mau, dia tak cuma bisa mengambil satu planet, tapi juga area bintang. Terlebih, tas harta itu adalah artefak penyimpanan paling hebat, dan bisa menampung area bintang. Untuk perhentian ketiga, Devan memilih penguasa planet Kricika. Itu jelas pilihan acak. Lagi pula dia nanti juga akan pergi. Waktu Devan datang ke planet Kricika, orang-orang kaget. Banyak pria dan wanita yang bersenang-senang di seluruh planet ini. Beberapa wanita malu dan menutup mata. Walau penguasa planet Taurus penuh nafsu, kalau dibandingkan dengan penguasa planet Kricika, dia tak ada apa-apanya. Penguasa planet Kricika tak cuma suka wanita, tapi juga suka mengumpulkan orang-orang. Semua bisa bertarung kapanpun di planet itu. Mau kapanpun atau dimanapun, tak masalah, ada orang. Jadi orang-orang di planet ini pun tak punya pasangan tetap. Mereka yang sedang bersenang-senang, melihat mereka. Tadinya mereka kaget. Namun kemudian, mereka senang. Sebab 4 wanita dan 2 pria di hadapan mereka. Para wanitanya sangat cantik. Para prianya pun sangat tampan. Langsung, beberapa pria yang tadinya berkelahi, menghentikan perkelahian mereka dan menghampiri Eliana. Mereka mau mengajak orang baru itu. Tentu ada juga beberapa wanita yang menghampiri Devan dan penguasa planet Kalupus. Mereka mau mengajak Devan dan penguasa planet Kalupus untuk bermain. Walau penguasa planet Kalupus tak setampan Devan, tapi mereka tak pilih-pilih. Yang jelas, main dulu dengan penguasa planet Kalupus. Dan nanti masih bisa bermain bersama Devan. Tak ada yang memakai baju apapun. Semua orang berjalan sesuka mereka. Cahaya di depan itu hampir membuat Devan buta. Seakan di tempat ini, pakaian itu seakan bukan benda yang normal. Mengenakan pakaian, itu tidak normal. Bersambung. Bab 744. Aturan penguasa planet Kricika. Dik, mau main bareng?
Seorang perempuan dengan wajah ovan dan badan seksi melingkarkan tangannya di leher Devan, tatapannya penuh nafsu. Penguasa planet Kalupus juga mengalami hal yang sama. Ini membuat orang yang melihat tidak kuat. Aku mau bertemu penguasa planet Kricika. Devan, sebagai orang yang sudah sering bertempur juga ikut tersipu. Dia tahu beberapa master kosmik. Orang-orang pasti punya hobi sendiri. Dan mereka pun punya kemampuan untuk mewujudkannya. Seperti Atarion, dia membuat planet cuma untuk menampung wanitanya. Dia pikir itu berlebihan. Namun saat ini, dia melihat yang dilakukan penguasa planet Kricika, barulah dia mengerti arti berlebihan. Penguasa planet Kricika memakai sifat ekstrim pria jadi kenyataan. Sekarang, Eliana dan lainnya sudah dikepung beberapa pria. Para pria itu mengajak mereka bermain. Penguasa planet Jauza bahkan tak berani buka mata dan melihat. Pergilah. Devan waktu melihatnya langsung teriak. Orang-orang yang berkumpul itu pun kaget. Dik, kalau mau ketemu penguasa planet, harus lewati kami dulu. Wanita dengan wajah oval itu melingkarkan tangannya di leher Devan. Waktu sadar betapa kuatannya Devan, dia pun merasa sangat senang. Para wanita selalu suka orang kuat. Bagaimana caranya lewat? Tanya Devan dengan cemberut. Kamu main denganku. Setelah beberapa saat, baru kamu bisa bertemu penguasa planet kami. Wanita dengan wajah oval itu meraba-raba badan Devan. Dari atas ke bawah. Dan dia pun memakai teknik yang sama yang kakak senior Devan pakai waktu pertama bertemu. Dia jelas mau lihat apa Devan layak bermain dengannya. Devan tidur dengan kakak seniornya itu karena keinginannya. Karena itulah kakak seniornya berhasil. Namun saat ini, dia tidak mau. Jadi, dia genggam tangan wanita itu. Dik, apa kamu tidak mau main dengan aku? Wanita dengan wajah oval yang tangannya dicengkram itu menggigit bibirnya, dan mengedipkan mata pada Devan. Tenanglah, teknikku itu bagus. Wanita melanjutkan waktu lihat Devan yang tetap diam. Wanita itu jelas tak bohong. Dia sudah tinggal cukup lama di planet ini. Dia sudah melakukan banyak hal. Mana mungkin tekniknya jelek? Aku sudah bilang, aku kesini untuk bertemu penguasa planet Kricika, bahwa aku menemuinya. Devan mengerutkan dahinya. Aku juga sudah bilang, kalau mau ketemu penguasa planet, kamu harus melewati kami. Wanita itu terus bicara dengan menggoda dan menepel pada Devan. Mereka sangat dekat, Devan cuma tundukkan kepalanya, dan dia bisa melihat payudara wanita itu. Dia pun memalingkan wajahnya. Lalu, dia melihat makin banyak payudara di hadapannya. Dia tak bisa kabur. Sebenarnya, Devan sudah tak tahan lagi. Semangat kirin di badannya hampir meledak. Bisa dibilang, ini surganya pria. Kalau tahu, pasti banyak yang mau ke planet itu. Sedangkan penguasa planet Kalupus sudah mulai duluan. Tangannya sudah menjelajahi badan orang lain. Dia tak takut pada Devan. Dia sudah ikut dalam mereka. Sedangkan penguasa planet Kricika, penguasa planet Kalupus cinta dan juga takut padanya. Cinta itu kalau sudah sampai planet ini, bisa seenaknya melepaskan keinginan yang dia takutkan. Tak bisa pergi dengan mudah. Sebelumnya, waktu penguasa planet Kalupus memberi emas hijau kaisar pada penguasa planet Kricika, barulah dia bisa pergi. Kalau tidak, entah jadi apa dia sekarang. Terlebih, orang luar mau pergi dari planet ini.
Pasti akan jauh lebih susah. Walau dia sangat kagum pada planet ini, namun tiap datang ke sini, nafsu penguasa planet Kalupus seketika melonjak. Devan agak mengernyit. Sebab kalau tak bisa diajak bicara, maka pakai kekerasan saja. Dia dorong wanita dengan wajah oval yang terus menempel padanya, lalu dia genggam lehernya. Aku bilang, panggil penguasa planet Kricika, kalau tidak, kupatahkan lehermu, ucap Devan dengan nada dingin. Wanita itu pun tercekik, dia tahu tatapan Devan penuh niat membunuh, Devan tak main-main. Dia pun berkata dengan susah payah, ini aturan dari penguasa planet kamu. Cuma begitu cara kalau mau bertemu dengannya, kalau kamu habisi kami juga tak ada gunanya. Yang benar, kalau aku hancurkan planet ini, aku yakin dia pasti muncul. Devan memancarkan aura mengerikan. Mereka pun gemetar sampai relung hati mereka. Mereka tahu kalau orang di depan mereka ini tak main-main waktu bilang mau menghancurkan planet ini. Dia sungguh-sungguh. Percuma saja, penguasa planet tak ada di planet ini. Kalau kamu menghancurkan planet ini, kamu tak akan pernah bertemu dengannya, wanita itu lanjut menjawab. Wanita itu tak bohong pada Devan. Penguasa planet Kricika ke planet itu sebagai pengungsi. Kalau ditemukan, maka planetnya akan langsung dihancurkan. Jadi dia pasti sembunyi. Kalau penguasa planet Kalupus sembunyi, Devan kemungkinan akan kesusahan kalau mau menemuinya. Aku sudah memenuhi syaratnya, aku bisa bertemu dengan penguasa planet Kricika, itu berarti kamu bisa menghubunginya. Ucap Devan dengan mata menyipit. Iya, aku bisa menghubungi penguasa planet, tapi aku tak akan menghubunginya. Jawab wanita dengan wajah oval itu. Kamu tak takut mati? Devan memandang dengan tatapan bahaya. Tentu aku takut, tetapi aku lebih setua pada penguasa planet. Semua orang di planet ini setia pada penguasa planet. Kami semua setia pada penguasa planet. Orang-orang lain pun ikut teriak. Dihadapkan dengan para penganut setia penguasa planet Kricika, Devan tak tahu harus apa. Walau kekuatan aturannya bisa membuat orang-orang berkata jujur, tapi kalau mereka tak bicara, dia tak bisa arah-arah. Walau kekuatan aturannya sangat kuat, tapi tak akan langsung mempengaruhi roh. Terlebih, roh itu hal yang sangat misterius. Bahkan Master Kosmik Panga tak sepenuhnya paham dengan roh yang penuh misteri. Karena itu, mencari roh dan melihat ingatan orang lain itu hampir tidak mungkin. Guru, bagaimana ini? Devan pun minta bantuan Kaisar Pembunuh. Kaisar Pembunuh terbatuk dan mengatakan, mau bagaimana lagi? Tiduri saja mereka. Devan, tapi aku tidak mau. Terlebih, mereka tak takut mati. Mereka sangat penuh keyakinan. Orang yang penuh keyakinan itu jenis yang paling mengerikan. Mereka tak kenal takut dan tak punya kelemahan. Kalau mau menundukkan mereka, mereka harus bersedia. Dia barusan memakai kekuatan aturan, jadi dia tahu wanita dengan wajah oval itu berkata jujur. Entah bagaimana penguasa planet Kricika melakukannya. Kaisar Pembunuh, aku cuma bilang untuk tiduri mereka. Bersambung.